Saudara tahu, sebelum kami berangkat, kami cek USG, ada kelainan di bayi kami. Lalu saya tanya dokter, apakah bisa berangkat? Oh, nggak apa-apa, boleh berangkat. Kalau Bapak mau lebih yakin, pergi ke spesialis kelainan. Lalu saya pergi. Saya pertanyakan hal yang sama, bolehkah dengan kelainan bayi kami bisa berangkat ke Amerika? Oh, boleh. Saudara tahu, kami berangkat. 2 minggu sebelum berangkat, kami masih baru selesai mengadakan KKR di Barus, di distrik Barus. Lalu kami berangkat. Saudara tahu, baru 5 hari kami berangkat di Amerika. Kami cek, anak kami sudah meninggal di dalam. Saudara, lalu dokter itu manggil saya, lalu dia bilang, Bapak sengaja membunuh bayimu? Dia tanya ke saya marah. Tidak ada satu orang tua yang mau membunuh bayi. Lalu saya tanya, kenapa dokter berkata demikian? Ini hasil USG menunjukkan bahwa harusnya kalian tidak berangkat. Harusnya ini dikeluarkan karena kelainan. Lalu saya katakan, buat surat pernyataan, saya akan tuntut dokter Indonesia. Kalau memang itu secara medis harus dikeluarkan, buat surat pernyataan, saya akan tuntut dokter di sana. Saudara tahu, pada akhirnya surat itu tidak dia buat. Anak kami meninggal di Amerika. Sudah 2 hari meninggal dalam. Kalau telah 2 hari lagi, maka istri saya akan keracunan. Karena sudah meninggal lewat 3 kali, bayi dan penuh akan keracunan dan dia bisa juga meninggal. Kali puji Tuhan, saudara. Akhirnya setelah anak kami lahir, saya pegang sempurna semua. Lalu anak kami meninggal. Lalu saya katakan saya menguburkan bayi ini. Ternyata di sana tidak bisa menguburkan langsung. Kalau belum tahu penyebab kematian karena meninggal di dalam. Mereka harus tahu apa yang menjadi penyebab kematian anak saya. Lalu saudara, saya tunggu 1 minggu, tidak ada jawaban. Anak kami masih di prison. Lalu 1 minggu kemudian, orang tua saya, mama saya masuk ICU di Indonesia. Saya video call, karena mama saya tinggal sama saya. Kemudian masuk ICU ketika kami di Amerika. Saya video call, saya lihat memang sudah tidak mungkin lagi, karena sudah 3 tahun sakit. Lalu saya berdoa, Tuhan, izinkan saya menguburkan anak saya. Baru Tuhan izinkan mama saya meninggal. Saudara tahu, itu pun Tuhan tidak jawab. 1 hari kemudian mama saya meninggal. Lalu kami harus pulang ke Indonesia. Saya tidak tahu kapan anak saya bisa saya kuburkan. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa peristiwa ini terjadi? Apa maksud Tuhan? Bukankah saya berdoa Tuhan berikan 1 kesempatan saya menguburkan anak saya dulu, baru Tuhan izinkan mama saya beristirahat? Itu pun Tuhan tidak jawab. Saudara, saya merenung apa jawaban Tuhan. Saya bertanya-tanya. Pendeta katakan, kalau Tuhan memberikan kesempatan, kita akan melihat apa maksud rencana Tuhan. Saudara tahu, kami pulang, kami kuburkan anak kami. Bulan April akhir, anak kami meninggal percis tanggal 17 seperti ini. Ini tanggal 17 itu. Percis tanggal 17 Januari di Amerika. Orang tua saya kuburkan 31 Januari di Indonesia 2023. Percis 3 tahun yang lalu. Dan bulan April tanggal 30 kami ditelepon dari pemerintah Amerika Serikat, Pak, sudah boleh dikuburkan anaknya. Bayangkan dari 17 Januari sampai 30 April saya menunggu jawaban ini. Lalu kami ke Amerika, kami kuburkan anak kami tanggal 15 Mei 2023. Saudara tahu, hasilnya itu adalah ada kelainan. Kalaupun lahir akan cacat mental. Jadi saya katakan terima kasih Tuhan. Bisa saja saya 4 bulan itu bertanya apa maksud Tuhan. Saya sudah setia Tuhan melayani. Saya memberikan kewajiban dan menjadi murid Tuhan. Kenapa ini Tuhan timpakan? Baru 6 bulan sebelumnya orang tua saya meninggal, bapak saya di depan saya. Tuhan ambil anak saya, Tuhan ambil bapak saya dalam waktu 6 bulan. Saudara tahu, melalui peristiwa itu kami kuburkan anak kami. Anak kami yang meninggal ini cewek. Pertama cewek, kedua cewek, ketiga cewek. Lalu kami pulang ke Indonesia. Satu hal yang kami mau syukuri, melalui kematian anak kami ini, mertua saya bisa ziarah ke makam orang tuanya di Amerika. Bisa abang saya juga ke sana. Saya melihat bagaimana rencana Tuhan. Kami pulang saudara. Ketika kami pulang, istri saya hamil, lalu saya katakan kepada anak, kita berdoa supaya Tuhan memberkati bayi itu. Tidak usah diminta mau anak cowok, anak cewek. Tapi 1 tahun kemudian lahirlah yang tadi anak cowok. Kita kadang-kadang melihat semuanya dari aspek manusiawi kita. Seolah-olah Tuhan
tutup mata terhadap pergumulan kita. Bisa saja kita sudah setia tapi seolah-olah berat. Tapi yang pasti ada maksud Tuhan di sana. Ada rencana Tuhan di sana. Kalau kita memiliki kesempatan, kita akan melihat apa? Maksud Tuhan. Luar biasa. Dan satu hal yang menjadi kekuatan bagi saya melalui duka. Bapak saya di depan saya meninggal. Orang tua saya, bapak saya, anak saya. Saudara, mulai dari situ saya merindukan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Oh, mulai dari situ saya mengingat Tuhan ketika dijadikan lagu-lagu tentang kedatangan Tuhan. Datanglah, this world is not our home. Di dunia ini kita akan mengalami banyak pergumulan. Mulai dari situlah saya menikmati lagu. Datang segera, Yesus kan datang segera. Saya tidak menganggap lagi dunia ini tempat saya, saudara. Kalau Tuhan kasih saya menikmati, saya akan nikmati. Kalau tidak, mau rapopo kata orang. Mulai dari situ saya menyadari ayat Habakuk 3:17. Sekalipun saya harus kehilangan bapak saya, mama saya, pekerjaan tidak ada, uang tidak ada, makanan tidak ada, I will say praise the Lord. Saya akan setia dalam pelayanan. Karena melalui kesetiaan itulah suatu saat ketika Tuhan datang, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara tidak usah berbangga dengan harta yang saudara miliki, tidak usah bangga dengan jabatan yang saudara miliki. Itu hanya temporary sementara di dunia ini. Tapi apakah kita memang merindukan pelayanan ini? Kalau kita fokus kepada misi, saya yakin gereja ini akan bertumbuh. Tidak akan ada pertikaian dalam gereja, saudara. Tidak akan sulit bagi pendeta untuk mengarahkan kita untuk menginjil. Kalau masing-masing kita satu keluarga, satu jiwa, satu tahun, maka pertumbuhan gereja ini akan dahsyat. Jesus is coming soon. Amin. Lagu yang luar biasa, We Have This Hope. Satu lagu yang indah, yang menjadi pengharapan kita. Ketika setiap kali saya mendengarkan ini, saya merinding, saudara. Di saat yang sama juga saya bertanya, apakah saya dan saudara masih merindukan kedatangan Tuhan? Apakah kita masih senang tinggal di dunia ini dengan jabatan kita, mengejar jabatan yang jadi manajer, mau jadi direktur, mau jadi komisaris, mau jadi pemilik perusahaan, mau jadi orang kaya, mau dihargai dan lain sebagainya? Lebih baik dihargai Tuhan daripada manusia. Kalau manusia menghargai kita sebentar, terima kasih, amin, haleluya. Tapi Tuhan akan menghargai bahkan sampai keturunan kedua dan ketiga. Itulah yang dirasakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23. Surely goodness and mercy will follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dia percaya walaupun dalam banyak pergumulannya, dalam banyak masalah dosa yang dia lakukan, dia percaya bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Goodness of God. Saudara bisa renungkan, kalau saudara mau melihat kebaikan Tuhan, saudara lihat siapa saudara sekarang dengan siapa saudara 15 tahun yang lalu. Atau bandingkan saudara siapa sekarang dengan saudara ketika kuliah. Oh, kita tidak bisa compare dengan kebaikan Tuhan. Kalau saya bandingkan, setiap kali saya sama istri jalan ke satu tempat, saya bilang, kadang-kadang istri bilang, kalau mengingat wajahmu dulu kuliah seperti gak ada harapan. Lalu saya katakan, saya juga kalau melihat wajahmu sepertinya kamu gak bisa menjadi istri saya bilang. Jadi kadang-kadang saudara, kita tersungkur. Pernah gak kita merenungkan bagaimana kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Tapi seringkali apa respon kita terhadap kebaikan Tuhan, saudara? Kalau saudara sedang bergumul dalam situasi yang tidak baik, keuangan saudara bermasalah, rumah tangga saudara bermasalah, kesehatan saudara bermasalah, atau mungkin saudara mendapatkan jabatan yang bagus, atau situasi apapun, saudara harus katakan, praise the Lord. Kita harus hidup oleh iman, living by faith. Kita harus hidup oleh percaya kita. Orang yang hidup dengan benar oleh percayanya akan terlihat dari cara hidupnya. Dia akan fokus kepada misi. Dia akan menjadi pendamai dimanapun dia berada. Dia akan setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kita semua sadar bagaimana pekerjaan Tuhan ini selesai melalui kehidupan kita, melalui karakter kita. Orang akan melihat ada Allah di dalam diri kita. Jadi kesimpulan, rancangan Tuhan selalu yang terbaik sekalipun dalam hal buruk, dalam hal yang tidak kita inginkan. Pergumulan yang kita hadapi
merupakan cara Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh. Dan yang terakhir, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka biarlah Tuhan yang akan memelihara hidup dan masa depan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.